Ya, saudara, terima kasih masih bersama kami. Kita masih bersama dengan Bapak Dr. Insinyur HM Nurdin MT, yang merupakan Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Baik, Bapak, kalau kita berbicara soal revitalisasi kawasan transmigrasi 4.0 ya. Nah, ini tentunya ada berbagai macam permasalahan yang dihadapi untuk rekan-rekan yang mungkin ada di sana, terus kemudian berbagai macam hal konflik tentang budayaan dan sebagai perbedaan seperti ini sebenarnya untuk menuju ke 4.0 ini sendiri seperti apa Pak, terobosan-terobosan yang dilaksanakan saat ini? Ya, jadi kita dengan era digitalisasi, globalisasi ini ya harus ikut di dalam sistem itu ya, supaya tidak tertinggal. Karena pendekatannya tadi kepada bidang ekonomi, kemudian didukung dengan era digitalisasi ini, tentunya SDM harus kita siapkan. Nah, transmigran ini kan tadi saya sampaikan pesannya Pak Wakil Presiden ketika Rakornas itu, poinnya cuman itu tuh Rakornas, apa yang disampaikan oleh Pak Wapres itu, pendatang dengan yang didatangi itu harus sama sejahteranya, sehingga saya kira terjadilah kolaborasi, sinergitas dari aspek sosial, budaya dan lain sebagainya. Kalau tanpa itu saya kira tidak bisa akan kita cepat membangun ya pada wilayah-wilayah pembangunan transmigran itu. Jadi dukungan dalam hal sosial budaya itu social capital yang harus kita yang selama ini kita punya, jiwa gotong royong, kebersamaan, persatuan, kesatuan itu penting banget. Apapun yang kita lakukan, pertumbuhan tinggi apa sebagainya, tapi kalau terjadi konflik sosial, adanya kesenjangan apa sebagainya, itu kan akan ada apa namanya ya kemunduran buat kita. Oleh sebab itu saya kira kita sejalan tadi yang saya katakan, pertumbuhan dan apa namanya ini persatuan kesatuan itu penting banget. Nah, kembali kepada tadi revitalisasi mengarah kepada 4.0 itu tadi, karena daerah transmigrasi ini kan 82% itu adalah basisnya pertanian dan komoditi. Komoditi itu tentunya ada yang buat lokal untuk kebutuhan pangan, tetapi ada juga yang orientasinya adalah ekspor komoditi ya, untuk meningkatkan devisa kita. Nah, tentunya nggak bisa begitu aja dari kawasan-kawasan itu melakukan ekspor sendiri, pasti ada mitra off-taker dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke sistem apa namanya ini digitalisasi ekonomi itu. Misalnya saja kita memanfaatkan jasa perbankan ya di dalam perdagangan dan lain sebagainya, itu tentunya kita udah masuk ke dunia yang masuk ke sistem mereka ya, menggunakan kartu dan lain sebagainya. Ada IDC yang di desa-desa sekarang ada namanya Briling, Agen 46 dan lain sebagainya, itu membantu tidak mesti harus uang cash dan lain sebagainya, semuanya bisa dilakukan sepanjang ada jaringan internet. Nah, tentunya sekali lagi adalah sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana teknologi itu, termasuk tadi jaringan-jaringan internet itu. Saya kira dengan program Palaparing, program dari Kominfo, desa berdering, desa macam-macam itu, kemudian ada dukungan dari Menteri SDM, desa terang benderang dan lain sebagainya, itu menjadi satu sinergi dari pembangunan kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi itu untuk mendukung ke arah sana semua. Sekali lagi, memang kuncinya adalah di sumber daya manusia itu sendiri ya. Oleh sebab itu pemerintah tahun depan ini dalam RKP, rencana kerja pemerintah, itu menetapkan tahun SDM. Karena investasi SDM itu sangat penting. Apapun yang kita bangun di dalam hal-hal fisik, tetapi kalau SDM-nya nggak dipersiapkan, kita juga nggak bisa mampu memaintenance, mengembangkan inovasi, kreativitas yang sekarang memang penting di dalam mengembangkan berbagai produk-produk turunan-turunan apa, diversifikasi hasil panen itu dijual dalam bentuk produk setengah jadi kemudian menggunakan, sehingga punya nilai tambah. Dan kalau mereka masuk ke satu jaringan berhubungan dengan misalnya katakan banyak e-commerce yang basisnya komoditi ya, masuk ke jaringan itu, tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka lakukan, baik dari kualitas, mutu dan kuantitas, maupun harus ikut di dalam sistem informasi komunikasi itu. Seperti itu ya. Apakah sejauh ini berarti juga tadi kan dikatakan ada programnya banyak sekali untuk bisa istilahnya menggali daripada sumber daya manusianya sendiri begitu ya Pak ya. Nah, apakah dari yang sekarang ini sumber daya manusianya sudah cukup
istilahnya sudah cukup siap untuk bisa mengikuti daripada digitalisasi dan 4.0 sendiri, Pak? Ya itu menjadi PR kita bersama ya, dari pendidikan formal maupun non formal. Yang formal tentunya dari SMP, SMA dan seterusnya itu, tapi non formal juga ada kita dengan kerjasama dengan tenaga kerja ya. Kemudian juga ada dari perusahaan-perusahaan investasi yang mereka selain membawa modal juga mereka membawa jaringan dan bawa skill, pengetahuan. Termasuk mereka, mitra tadi dengan pelatihan-pelatihan ya Bapak ya. Apalagi dengan ke dunia kampus, anak-anak yang udah mau sarjana, berbagai latar belakang dari Gajah Mada kita kerjasama. Ada yang disiplin macam-macam, mereka mentransformasikan pengalaman, pengetahuan mereka kepada anak-anak muda gitu ya. Tidak teori-teori tapi praktek ya kalau teman-teman KKN itu. Apalagi kalau yang dunia investasi kemitraan itu tentunya udah langsung implementasi di lapangan, produk-produk mereka dilakukan kerjasama dan lain sebagainya. Jadi saya kira dengan adanya kemitraan, dengan adanya KKN, kemudian ada media-media media sosial ya yang online dan sebagainya itu sangat membantu menghemat biaya, nggak mesti harus membawa produk beli, ada gudang, ada tempat showroom nyewa dan sebagainya, cukup foto pajang buat spek gitu kan, ada rekening ditransfer dan seterusnya. Cuma kan bagaimana mengedukasi mereka, orang-orang nggak terlalu sulit sih ya, sepanjang mereka bisa menggunakan Android yang sederhana aja udah bisa. Baik, Pak Nurdin, kalau ini kaitannya dengan telah dilaksanakannya tentang kegiatan Kongres Nasional Transmigrasi yang merupakan puncak dari serangkaian kegiatan ya. Bisa bagaimanakah acara tersebut sudah berjalan dengan baik, termasuk juga tentang restorasi pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia? Ya, jadi ini bagian dari rangkaian kita untuk sosialisasikan program transmigran ke depan, karena ini bagian dari sistem pembangunan nasional ya, transmigran itu untuk mensupport apa-apa yang menjadi visi misi Pak Presiden ke depan ini dalam rangka mensejahterakan masyarakat, terutama yang di desa, pedesaan. Kemarin ada bulan yang lalu kita rakornas, intinya adalah mensosialisasikan satu perpres tentang bagaimana sinergitas dan koordinasi pelaksanaan transmigran dari keterlibatan berbagai stakeholder, pemerintah di pusat, berbagai kementerian, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, dunia swasta, kemudian kampus dan lain sebagainya agak terlibat di dalam melaksanakan program transmigrasi. Jadi bukan hanya program pusat saja. Kalau dulu memang program pusat semua ya, karena belum desentralisasi. Nah, oleh sebab itu kita lakukan rakornas itu, berbagai kementerian, ada kaitan dengan misalnya penerbitan sertifikat, pelepasan kawasan hutan, itu kan ranahnya Kementerian Kehutanan LHK, bagaimana bisa prosesnya cepat. Ada Perpres 86 juga membantu itu. Kemudian ATR BPN bagaimana cepat menyelesaikan sertifikat, ada Perpres 88. Jadi semua didukung oleh berbagai kementerian lembaga sehingga percepatan akselerasi pembangunan transmigrasi ini bisa kita percepat dan kemandirian itu bisa, pertumbuhan itu bisa terjadi. Hari ini kita laksanakan rangkaian itu dengan kongres ya. Sebenarnya intinya adalah bagaimana komitmen dari para stakeholder tadi itu untuk sama-sama sinergis dalam rangka pencapaian rencananya program kita yang basisnya adalah mengikuti perkembangan informasi, komunikasi, globalisasi ini dengan 4.0 itu, mengarahnya ke sana, jadi mengarah kepada sistem ekonomi, pertumbuhan, kemudian basis teknologi tepat guna dan lain sebagainya ya, teknologi di dalam mempersiapkan lahan, misalnya dengan mekanisasi pertanian, sekarang menggunakan drone banyak ya. Dimanfaatkan untuk pemupukan, untuk memetakan lahan-lahan dan lain sebagainya. Kemudian pada saat panen juga bisa dengan macam-macam alat-alat combine harvest dan sebagainya. Sehingga kira-kira begitulah arahnya ke sana, sehingga kita bisa menghemat, mengefisiensikan sehingga daya saing kita, komoditi kita bisa bersaing di pasar lokal maupun di regional.
Oke, mungkin terakhir Bapak ada closing statement kepada para pemirsa di rumah gitu yang ingin disampaikan, monggo Ya. silakan. Mungkin termasuk dari capaian dan keberhasilan Betul. dari selama ini seperti apa saja, silakan Pak. Ya, program transmigrasi ini adalah bagian dari program pemerintah di dalam satu sistem untuk mencapai kesejahteraan masyarakat untuk terutama daerah-daerah yang masih membutuhkan pemerataan pembangunan ya di kawasan timur, kemudian juga dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia terutama di perbatasan-perbatasan itu. Oleh sebab itu kita butuhkan masih program ini dalam rangka pemerataan pertumbuhan dan NKRI itu. Yang kedua, memang konsep ke depan ini kita adanya akselerasi percepatan ya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memaksimalkan sinergitas dari berbagai komponen stakeholder tadi yang saya sampaikan tadi, sehingga masalah-masalah kendala-kendala yang dulu-dulu bisa kita tangani dengan cepat dan program-program ini bisa berjalan lebih cepat ya untuk bisa mencapai target-target di kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu tentunya kami juga berharap dunia kampus, daerah-daerah asal yang tentunya keinginan transmigran itu banyak. Ya, keinginan kita ke depan berharap memang transmigran itu lebih kepada spontan ya dari mereka gitu yang pindah sendiri, tidak mesti harus diongkosi pemerintah, tapi kita menyiapkan kawasan-kawasan di sana ada apa namanya yang bisa berproduksi di sana dan mereka bisa bekerja di sana. Itu yang kita siapkan tadi. Jadi tidak mesti harus semuanya kita siapkan. Sekarang ada berbagai apa namanya nih program transmigrasi. Ada dulu ada transmigrasi sum, sekarang ada transmigrasi swakarsa mandiri, ada transmigrasi lokal dan lain sebagainya. Saya kira cara-cara itulah yang dilakukan pemerintah untuk dalam rangka pemerataan, pertumbuhan dan tentunya tadi negara kesatuan Republik Indonesia ini perbatasan harus kita jaga kedaulatan, kedaulatan, kemakmuran, pemerataan itu dan keadilan. Perbatasan dengan negara lain juga semakin bisa terlihat, Indonesia juga semakin maju seperti itu Pak ya. Kita lihat di perbatasan sekarang luar biasa apa namanya nih? Pusat pembangunannya di pos lintas batas yang di Sambas, di Nunukan, di Atambua dan lain sebagainya sudah cukup, di Merauke juga di sudah apa namanya terjadi pembangunan yang merata lah. Nanti kedepannya akan semakin baik gitu ya Pak. Kerja keras yang sangat luar biasa sekali didukung sama masyarakat ya Bapak ya. Tentunya masyarakat yang ikut program ini kita harap yang punya kemampuan, skill ya, keterampilan. Jadi nggak ada kesan memindahkan kemiskinan, itu enggak. Jadi kita nanti orientasinya memang pertumbuhan gitu, membutuhkan orang-orang yang punya skill, kemampuan sehingga datang ke daerah itu mentransform ilmunya yang mereka miliki supaya masyarakat lokal nanti bisa bersama berbaur sosial budaya dan bersama-sama membangun. Itu yang kita harapkan, transformasi. Baik, terima kasih Bapak Nurdin atas kehadirannya di studio RBTV. Sukses buat kerja kerasnya yang sangat luar biasa ini tentunya ya. Ya, saudara, demikian untuk bincang kita bersama dengan Bapak Dr. IR.HM Nurdin MT selaku Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tentunya dengan harapan adanya transmigrasi, itu diharapkan terjadi pertukaran baik budaya, cara hidup, pengetahuan, ataupun hal lain yang sifatnya positif. Ini antara pendatang dan juga penduduk asli, yang akhirnya saudara ini bisa mempererat persatuan bangsa dan akhirnya membuat daerah ke transmigrasi tersebut menjadi lebih maju dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan, serta sarana dan prasarana. Demikian, saya Novi Putra. Dan saya Putri Maharani pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.